Halo, masih bersama Mbak Tere yang ada di Australia yang punya segudang cerita. Pokoknya ikuti dulu ya ceritanya ini jam 7 pagi. Jadi sudah pergi untuk mengantarkan pesanan temanku roti kukus. Dan ini temanku ceritanya perjalanannya tuh seperti ini. Ini itu kita itu akan pergi ke daerah Hope Island. Jadi nanti aku akan tunjukkan di sini itu ada sungai, terus nanti juga ada laut. Tetapi ini sungai. Ini bagus sekali karena ini sungainya rawa-rawa. Sungai rawa-rawa ini teman-teman ceritanya itu banyak sekali kepiting-kepitingnya. Udang-udang, ikan-ikan juga banyak sekali. Jadi di sini itu spot yang sangat cantik. Jadi dibikin seperti ini ya. Jadi bisa duduk-duduk cantik melihat sungai, bisa barbekyuan, terus ada toilet, semuanya gratis. Bisa barbeque seperti ini teman-teman, ini disediakan ya. Pokoknya kalian di sini harus bersih kembali. Ceritanya di bawah jembatan, namanya itu rawa-rawa hutan sungai Hope Island. Jadi di sini itu banyak sekali yang bisa dilihat. Sabtu dan Minggu merupakan hari keluarga, di mana mereka ini yang punya jet ski, punya boat kecil-kecil, semuanya pada keluar. Dan yang suka mancing silahkan, karena di sini itu sangat cantik sekali. Jadi di sini itu diberi batasan seperti ini, itu boleh untuk berenang. Setelahnya tidak boleh berenang karena mungkin sudah dalam ya. Jadi di sini itu bila ada batasnya seperti ini kalian bisa berenang. Dan ini sangat bagus sekali untuk anak-anak bila tidak pergi kemana-mana, mereka itu ke sungai dan ke laut yang ada di kotaku. Ada hutan-hutan kecil dan rawa-rawa juga, jadi di sini itu sangat banyak untuk outdoornya. Karena di sini itu Mbak Tiri itu lagi ini ya, antar orderan, jadi tidak ada rencana untuk mancing cerita nih. Kalau ada adikku itu aku seneng karena adikku tuh seneng mancing, jadi aku tuh ikut-ikutan gitu cerita nih. Kalau mancing sendirian rasanya itu kayak aku itu tidak ada siapa-siapa gitu ya, kayak mau diterkam sama ikan besar gitu cerita nih. Lebay nih Mbak Tere nih ya. Jadi teman-teman, ini ceritaku ini sangat bagus sekali sungainya, dan di sini itu tidak banyak yang suka mancing. Maksudnya di daerah sini ya. Jadi aku melihat ada beberapa saja. Jadi mungkin mereka itu lebih senang kalau ini ya naik boat, terus naik jet ski seperti itu. Tapi untuk mancing aku lihat hanya 2 orang saja. Di daerah Hope Island ini tuh sangat luas sekali. Jadi itu bisa kalau diteruskan kalian itu bisa kita melihat yang namanya hutan rawa-rawa juga. Jadi kalau diberi kesempatan sekarang ini, aku akan tunjukkan seperti ini dulu. Nanti next time aku akan ambil yang lebih banyak lagi dan bisa untuk di-sharing kepada teman-temanku. Kalau di YouTubeku yang lama, itu banyak sekali jadi ceritanya yang ada di kotaku. Jadi aku itu senang kalau melihat seperti ini ya pemandangannya. Karena di sini itu banyak sekali yang bisa diambil dan diceritakan kepada temanku semuanya. Nah, setelah ini kita akan pergi ke suatu tempat kembali. Jadi di sini jangan di-skip dulu, kalian ikut dulu ya. Karena di sini itu masih banyak sekali yang harus diberikan, di-sharingkan kepada teman-teman. Jadi kalian harus enjoy untuk menikmati ceritaku ini ya, jangan bosen. Di sini itu teman-teman, di sini itu yang pernah aku unggah pada waktu yang lalu, aku bercerita bahwa di sini kalau menyemprot nyamuk menggunakan helikopter, karena tempatnya modelnya itu hutan rawa-rawanya ini seperti yang digambar itu ya teman-teman. Jadi semuanya itu nyata.
Jadi memang kalau di daerahku sini itu masih banyak sekali sungai-sungai besar, terus ada laut, hutan kecil, hutan di tengah kota ya maksudnya ya. Dan juga ada banyak sekali yang belum aku sharing kepada kalian semuanya. Kalau yang di sebelah kiri itu mobil-mobilnya itu dia itu narik ini ya, boot ya. Jadi kalau hari Sabtu dan Minggu di kotaku ini itu merupakan hari keluarga di mana mereka suka sekali turun ke sungai besar dan ke laut. Jadi ini yang aku ceritakan. Setelah ini masih kita lihat lagi pemandangan-pemandangan cantik dari kotaku. Jadi kalian harus ikuti terus bagaimana keseruannya. Nah teman-teman ini juga. Jadi ini itu belum ke laut tetapi sungai. Dimana mereka itu kalau Sabtu Minggu seperti ini ya, cuacanya sedikit mendung tetapi tidak mengurangi kegiatanku untuk berbagi cerita ini kepada kalian. Nah bapak ini tadi itu yang mereka mengayuh sampan ya. Jadi mereka itu senang dengan olahraga yang ada di air. Ceritanya Mbak Tere belum habis karena di sini nanti kalian akan aku ajak ke pasar. Jadi pasarnya itu adanya hanya di hari Sabtu. Apa saja yang dijual di pasar yang ada di kotaku, silakan. Ayo habis gini ya. Setelah itu masih belum lagi habis ceritanya. Jadi nanti dari pasar itu masih ke supermarket, terus lanjut lagi bikin roti kukus, disambung lagi nanti Mbak Tere makan apa. Jadi ikuti terus keseruan Mbak Tere, jangan di skip dulu. Ini cerita ini belum selesai karena ceritanya itu cantik. Di sini itu pemandangannya itu sangat luar biasa. Dan yang paling aku suka itu karena tidak ada sampah. Mungkin ada beberapa tetapi di sini itu tidak dijumpai sampah-sampah yang menumpuk-menumpuk itu tidak ada ya. Jadi kotanya yang ada ini itu sangat cantik sekali. Sekarang kita akan menuju ke daerah Perli. Di sana itu kita akan pergi ke pasar. Jadi ada satu sekolahan yang ada di Perli. Itu mereka kan kalau sekolah hari Senin sampai Jumat. Sabtu mereka tidak masuk. Jadi setiap hari Sabtu pagi sekolahan itu berubah menjadi pasar. Tetapi lihat aja dulu ceritanya. Jadi nantinya itu pasarnya itu mulai pagi sampai jam 12 siang saja. Lagi musim serikaya, pepaya, anggur, dan di sini itu buah-buahan dan sayur-sayuran lagi naik semuanya. Nah, beberapa waktu yang lalu di daerah atas itu lagi banjir besar teman-teman. Jadinya itu buah-buahan, sayur-sayuran mungkin banyak yang ini ya, gagal panen juga ya karena kena banjir. Jadi ini posisinya itu model pasarnya itu yang ada di sekolahan itu seperti ini. Mulai dari kopi, mulai dari seafood dan lain-lain semua ada di sini. Jadi mereka itu memakai tenda-tenda seperti ini ya. Jadi jam 12 siang mereka sudah ini ya, sudah mulai pembersihan. Jadi sudah selesai, pasarnya tutup itu sekitar jam 12 siang. Nah ini ceritanya roti kukus yang aku bikin dan sudah aku antarkan ke temanku. Jadi seperti ini ya, mereka order aku itu 150 sampai 200 roti kukus. Jadi aku bikin yang mocha dan coklat vanilla. Jadi sembur-sembur seperti ini. Modelnya itu kayak marble cake ceritanya roti kukus ini. Nah teman-teman, aku pernah cerita tentang roti kukus ini. Jadi untuk roti kukus ini yang paling harus diperhatikan yaitu kondisi pada waktu kita itu mengukus. Jadi dandangnya itu harus betul-betul dia itu panas dan beruap. Jadi jangan dimasukkan misalnya kalian itu
Untuk ngukusnya 10 menit, sudah 10 menit dimasukkan jangan. Sebisa mungkin kalian masukkan itu 30-35 menit ya. Jadi pada waktu dibuka seperti ini roti kukusnya. Jadi sembur-sembur seperti zebra. Cara bikinnya seperti ini. Mocha atau coklat boleh juga seperti ini. Masukkan aja seperti ini teman-teman. Jadi gampang kan? Nah, untuk putihnya itu kita memakai vanila ya. Ini mocha sudah dimasukkan dasarnya putih vanila. Setelah itu dimasukkan coklat. Jadi diputer-puter aja seperti ini. Menggunakan sodet atau menggunakan garpu juga boleh. Putar aja seperti ini caranya. Jadi di sini itu saya memberikan contoh kepada teman-teman bagaimana kalau aku bikin ya. Jadi warnanya itu cantik. Di warna perpaduan 3 warna ini teman-teman seperti ini. Kalau sudah diaduk-aduk pelan-pelan jadinya seperti ini. Baru nanti diambil dimasukkan ke dalam cetakan roti kukus yang sudah diberi dengan kertasnya. Jadi kalau pada waktu dikukus selama 10 menit jadinya cantik seperti ini. Nah, jika kalian suka, monggo. Jadi ini metode yang aku pakai ya, caraku untuk bikin sembur-sembur seperti ini. Setelah ini aku selesai semuanya teman-teman, kurang lebih 200 biji. Dan aku itu mau makan apa ya hari ini? Jadi kembali lagi ke dapur kecilku bikin yang namanya mie instan dengan seafood. Jangan di skip ya teman-teman karena di sini itu masih ada ceritanya. Inilah yang namanya mie instan dengan seafood. Pakai sawi hijau dan sawi putih, terus kocokkan 1 butir telur. Jika kalian punya seafood salad atau kalian itu punya seafood, silakan dimasukkan. Jadi caraku seperti ini untuk bikin mie instan dengan seafood. Terima kasih sampai selesai ceritaku ini, mulai awal sampai akhirnya ini selesai. Jangan lupa di like, di komen, dan di share ya teman-teman, biar aku semangat selalu. Terima kasih.